ada waktu untuk kami mengalami mujizat daripada Tuhan. Biar senantiasa kami memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Tuhan berbicara buat kami, biar hikmat wahyu Tuhan turun dalam kami. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini kita akan kembali belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya, yang dikatakan amin. Kita masuk di dalam sebuah keadaan, ya. Kita harus menang mengatasi ujian waktu, terutama kesabaran. Hari-hari ini kita diminta untuk tetap sabar. Kita diminta untuk tetap tenang. Kita diminta untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah. Dan pagi ini, sore ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, supaya kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kemenangan dalam diri kita. Dan kita akan lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, untuk segala sesuatu di atas bumi ada waktu. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada satu ayat ditulis kata waktu 2 kali. Dan Tuhan berkata segala sesuatu apapun juga yang ada di atas bumi ini ada waktunya. Katakan amin. Seperti kita ketahui bahwa kita pandemi COVID-19, saya percaya ini ada waktunya. Katakan amin. Waktunya tidak menjadi pandemi lagi. Waktunya berhenti. Waktunya Indonesia sembuh. Waktunya Indonesia sehat. Waktunya Indonesia bersatu. Waktunya Indonesia menang. Katakan amin. Karena Tuhan menetapkan anak-anaknya, bangsa kita keluar daripada pemenang, akan menjadi bangsa yang terpuji, ternama, termasyhur. Dan kita amini. Katakan amin, saudara. Sama, saudara. Waktu kapan itu yang akan Tuhan kerjakan? Next. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 126. Mazmur 119 ayat 126 bagian A. Dikatakan demikian. Mazmur 119 ayat 126 bagian A. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Kita hampir 14 hari kita terisolasi. Kita tinggal, kita bekerja, kita beribadah di rumah. Dan ke depan saya percaya tidak lama lagi waktu Tuhan bertindak telah tiba. Katakan amin. Tuhan yang akan berperan di kita. Tuhan akan menyelesaikan masalah COVID menjadi masalah bangsa ini, juga masalah dunia. Waktu Tuhan telah tiba. Saudara, bagaimana caranya supaya hal itu jadi kenyataan, supaya Tuhan bertindak? Kita mesti harus mencari Tuhan. Kita mesti harus beribadah kepada Tuhan selama selama Tuhan berkenan ditemui. Selama Dia berkenan ditemui, carilah, kejarlah pribadi Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Waktu untuk bertindak. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia dikenal. Saudara, kapan itu? Saat ini. Ini kesempatan untuk kita mencari Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Berserulah selama Ia dekat. Dan Tuhan itu dekat, ada, tinggal di dalam kita. Yang mereka amin. Dan Tuhan akan menjawab semua seruan doa kita.
sebagian bahkan semua kebanyakan gereja Tuhan dengan adanya pandemi ini, mereka bersehati, mereka bersepakat, mereka berdoa. Di beberapa tempat saya lihat di WA, di Sulawesi kalau tidak salah, gembalanya pakai pengeras suara, dan kemudian didengarkan oleh jemaat, dan mereka tinggal di rumah masing-masing dan mereka menyanyikan lagu pujian dan mereka mengagungkan nama Tuhan. Di Brasil, di Italia, di berbagai macam tempat, mereka sama-sama mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, apa kata firman Tuhan? Yesaya 49 ayat 8. Yesaya 49 ayat yang ke-8. Kita membaca ayat ini sekali lagi. Yesaya 49 ayat yang ke-8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi perjanjian menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara, ini waktunya ketika kita mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui, maka Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong, Tuhan menjadi perjanjiannya diri buat saya dan saudara. Dan Tuhan akan memberikan berkat. Orang zaman dulu kalau maju berperang cuma ada dua, kalah menang. Kalah bijarah, kalau menang menjarah. Dan ketika dia menjarah, wilayah kekuasaan musuh itu diduduki dan kemudian daerah-daerahnya dibagi-bagikan, diberikan. Saya percaya ketika kita mengejar pribadi Tuhan, maka ketika Tuhan berkenan ditemui, Tuhan menjawab, dan Tuhan sedang membagi-bagikan jarahannya. Katakan amin. Tuhan membagi-bagikan berkatnya hari ini. Amin. Saudara, ketika mengejar Tuhan dan Tuhan ditemui, berkenan ditemui, Tuhan menjawab. Yesaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Yesaya 49. Tuhan membagi-bagikan jarahan. Kalau sudah lihat ini kesempatan, ini banyak peluang, ini banyak hikmat yang Tuhan kasih buat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk dibawa dan mengalami terobosan demi terobosan yang percaya. Katakan amin. Tapi seringkali tanpa disadari kita berkata, kapan itu kita tidak taat? Apa yang Tuhan suruh kita tidak taat? Sama seperti ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya dan ada di perkawinan di Kana, pada saat mereka kekurangan anggur, kemudian Ibu Yesus datang dan kemudian memberitahukan. Lalu apa kata Yesus? Yohanes 2:4 ayat 5 berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, seringkali waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Waktu kita mengingini segera, cepat, ada jawaban pertolongan. Tapi bisa jadi Tuhan berkata, waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Itu juga bicara tentang waktu. Bicara tentang waktu, saudara. Satu kali di dalam Alkitab dikisahkan ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letaklah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Tapi ketika dalam perjalanan, ya ada penundaan. Yairus minta pertolongan supaya saat itu juga dijawab dan anaknya sembuh. Tetapi dalam perjalanan ada penundaan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kelihatannya
ada penundaan. Kelihatannya dia harus dulu melihat pertolongan keajaiban daripada Tuhan. Dan saya mau beritahukan saudara, paling tidak kepala rumah ibadat Jairus itu, dia sudah punya pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun ketika dia ingin supaya dia segera dijawab, dipotong. Seringkali saudara, ketika kita punya impian, punya rencana, tetapi tiba-tiba muncul wabah pandemi ini, sepertinya dipotong. Saya yakin dan percaya kita sudah punya pengharapan, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Saya percaya, saya sangat yakin, sama seperti yang dialami oleh anak daripada kepala rumah ibadat itu, ketika dia minta pertolongan, minta mujizat, sepertinya diserobot oleh perempuan yang oleh pendarahan. Sepertinya saudara, sepertinya tidak ada harapan, tetapi iman daripada Yairus itu tetap percaya bahwa anaknya bisa disembuhkan. Katakan amin. Kelihatannya ditunda, tetapi ada keajaiban. Hari-hari ini kami sedang bergumul, kelihatannya ditunda, tapi saya percaya pengharapan firman Tuhan berkata seperti saung yang kuat. Katakan amin. Saya percaya tidak lama lagi maka Tuhan itu juga akan mengabulkan, memberikan secara ajaib. Saudara, kisah yang sama kelihatannya juga pernah dialami oleh Lazarus. Saudara, kita akan lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Tetap poin-poin saja karena sudah ada di situ. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja, Tuhan Yesus sengaja menunda. Saudara, ini ayat tiba-tiba saya renungkan. Kita punya impian harapan tahun 2020 ini. Kita punya target, kita punya rencana, kita punya planning ke depan, tapi tiba-tiba tertunda, saudara. Saya percaya semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Kelihatannya Tuhan sengaja, tapi saya percaya tepat pada waktunya mujizat itu terjadi. Lazarus itu bangkit. Pada saat itu juga Maria dan Marta berkata, kenapa Tuhan engkau terlambat? Dalam Yohanes 11 ayat 32 berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, kiranya aku ada di sini, saudaraku pasti tidak. Pikiran manusia, keinginannya begitu cepat, tetapi memang Tuhan sengaja. Dan seringkali ketika hal ini terjadi, orang-orang yang belum punya keintiman kedekatan sama seperti Maria, seringkali dia punya sebuah impian pengharapan kalau bisa ketika saat itu engkau datang, tidak mungkin saudara Lazarus mati. Sekiranya engkau ada di sini pasti tidak mati. Seringkali kita melihat Tuhan kenapa terlambat. Tuhan kenapa ketika kita punya impian harapan ke depan, tapi ternyata tiba-tiba ada pandemi COVID-19 ini, kelihatannya tertunda, kelihatannya membuat hati kita sedih. Saudara, membuat hati kita sedih, pengharapan yang tertunda membuat hati Maria Marta saat itu juga sedih. Tapi hati yang sedih itu bisa membuat tidak bisa mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya mau beritahu bahwa Allah tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita yang percaya. Amin. Tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu, saudara. Allah yang saya dan saudara sembah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia akan tepat pada waktunya. Tuhan akan menolong kita. Next point. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, menunda waktunya,
tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Saudara, ada begitu banyak peristiwa di sekitar kita, banyak hamba Tuhan, banyak tenaga medis, mereka juga mengalami kematian, meninggal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa mereka berkata, kenapa sampai hal ini terjadi? Saya cuma satu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan semuanya di dalam kontrol kendali daripada Tuhan. Mereka yang sudah jelas, sudah ditetapkan secara medis lewat tes darah, swab dan lain sebagainya, sudah statusnya COVID-19, sudah positif dan jelas pasti ada di rumah sakit. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada orang berkata, ini buktinya lama, buktinya masih di rumah sakit. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan apa yang terjadi saudara? Ini orang bisa sembuh sempurna, ajaib, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Seringkali ada begitu banyak orang berkata, nggak mungkin dan nggak bisa untuk bisa mengalami mukjizat kesembuhan. Saya mau perkatakan, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Next, berikutnya, janji Tuhan itu iya dan amin. Ibrani 6 ayat 14 berkata, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan sangat banyak, membuat engkau sangat banyak. Saudara, ini janji Tuhan, ya dan amin. Janji yang pernah diberikan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham nanti kelak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan saat itu Abraham, istrinya sudah mati, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Saudara, tetaplah percaya bahwa ketika kita tahu dan mengerti siapa Tuhan kita, mengenal siapa Tuhan kita, saudara, janjinya Tuhan ya dan amin. Sore hari ini biar kita punya sebuah ketetapan hati bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Berikutnya, ada yang cepat, ada yang terlambat, ada yang kelihatannya cepat, begitu minta Tuhan berikan, tapi ada juga yang lambat, sama seperti Yairus, kelihatannya lambat tapi tepat pada waktunya. Saudara, mengenai jawaban Tuhan cepat atau terlambat, atau cepat atau lambat, tapi saya percaya Tuhan pasti menjawab. Dan itu tergantung dari otoritas daripada Tuhan. Next, PowerPoint. Ya, otoritas daripada Tuhan. Itu yang pernah Tuhan janjikan berkali-kali kepada Abraham. Tuhan berkata, aku membuat engkau jadi besar, memberkati engkau, namamu masuk. Diulangi lagi di dalam Alkitab, aku menjadikan katamu seperti debu di tanah banyaknya, seperti bintang di langit. Dan betul itu terjadi. Diulang-ulang saudara. Saya mau berkata, ketika Tuhan berkata bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang terpuji, ternama, termasyhur, saya amin saudara. Meskipun hari-hari ini kita sedang bersatu melawan pandemi COVID-19, kita sehati, kita sepakat, kita perang untuk melawan yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu kita ambil doa satu, kemudian juga kita bergerak nanti tanggal 11 dalam rangka Hari Raya Paskah, kita memberkati masyarakat sekitar. Kita membuat baksos untuk penyemprotan desinfektan, kemudian membagi sembako. Kita juga akan bersama-sama bergerak membagikan masker, apalagi saya, kemudian juga memberi support kepada mereka. Kita beri semangat, kita berkat deklarasi bahwa Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia menang, Indonesia kuat.
Karena hari ini banyak orang, banyak anak-anak yang anak-anak Tuhan ataupun orang yang di luar sana, mereka sedang mengeluh karena kondisi keadaan yang ada. Mari sama-sama kita terus bergerak. Mari sama-sama kita memakai waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saya percaya maka berkat yang khusus yang Tuhan sediakan dalam kita akan kita alami. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, kita akan menyembah kepada Tuhan. Sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan.
Engkau juga akan berkenan menjawab kami Tuhan. Celitkan mata rohani kami untuk kami mengerti, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa Tuhan adalah Ya dan Amin. Terima kasih Tuhan.